Pekan lalu merupakan pekan yang berat bagi indeks harga saham gabungan. IHSG meluncur turun ke bawah level 5.100 dari posisi 5.400-an. Banyak investor asing melakukan aksi jual. Apa yang bisa dilakukan para investor-investor retail? Berikut ini analisis pasar saham dari Isbono Putro, Direktur BNI Asset Management. Saya sih masih optimis ya, Ini bakal membaik, ini hanya sementara ya. Biasa kalau setelah keluar laporan-laporan keuangan di bulan Maret dan seterusnya kan. Biasanya siklusnya juga memang seperti ini gitu kan. Dari tahun ke tahun, bulan April itu ya memang biasanya decline dulu, slow down gitu. Market biasanya seperti itu. Dan ini tentu saja kalau saya melihatnya adalah banyak yang ambil profit dulu ya, dia menjual untuk sementara. Saya yakin akan masuk lagi. Dan mungkin target teman-teman dari analis itu ya 5.900 akan tercapai. Kita harus tahu persis bahwa prinsip investasi itu adalah jangka panjang. Jadi kalau tanya kapan kita keluar, ya jangka panjang, kapan kita punya rencana investasi itu untuk apa? Misalnya investasi untuk kawin, investasi untuk beli rumah, atau investasi untuk sekolah dan seterusnya kan panjang itu. Nah itu udah mulai mencairkan atau redeem. Tapi kapan subscribe atau kapan membeli? Menurut saya sih kapan saja. Dan harus dibiasakan itu reguler. Setiap bulan misalnya kita minta tolong pembayar gaji kita, saya tolong dipotong setiap bulan masuk sebagai subscription saya di reksadana. Jadi entah pasar lagi naik atau dalam kondisi saat ini ya pasar lagi turun, ini menurut saya sih waktunya untuk belanja. Sekali lagi dalam kondisi market turun, sebaiknya kita jangan jual, tapi kita beli. Kalau jual ya udah realize, udah loss gitu. Kita sekarang ini lebih banyak untuk yang reksadana saham kita, itu lebih banyak di sektor finansial, ya kan. Konsumer tentu saja karena orang hidupnya kan nggak mungkin di stop dari konsumsi kan. Ya, konsumer sih kita masih ada. Kita ada juga untuk yang finance gitu ya, sedikit-sedikit lah gitu. Tapi tetap kita ini kayak banking, ada beberapa banking yang harus kita ambil dan seterusnya. Kayak infrastruktur, kalau pemerintah ini janjinya proyek-proyek infrastruktur bakal segera jalan, nah ini kita juga harusnya sudah melirik ya. Ya yang terkait dengan infrastruktur misalnya semen dan seterusnya gitu ya, atau yang infrastruktur membutuhkan apa, misalnya membutuhkan besi dan seterusnya ya, yang berproduksi besi kita juga harus beli gitu. Jadi kalau infrastruktur jalan ya mestinya kita juga harus melirik saham-saham yang berbasis infrastruktur.